Hai, nama saya Nadila Nur Alfia dengan NIM 63250675. Jadi, saya kali ini akan membawakan kampanye tentang kesadaran pajak yang ditujukan oleh masyarakat umum dengan yang berjudul Pajak Sehat di Negara yang Bijak. Jadi, pajak merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan suatu negara. Hampir seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga program bantuan sosial dibiayai melalui penerimaan pajak. Sekarang kita akan bahas mengapa kesadaran pajak itu penting. Kesadaran pajak adalah kondisi ketika masyarakat memahami pentingnya pajak dan secara sukarela memenuhi kewajibannya. Tanpa kesadaran pajak, penerimaan negara menurun, pembangunan terhambat, pelayanan publik menurun. Dan dengan adanya kesadaran pajak, pembangunan lebih cepat, ekonomi lebih stabil, kesejahteraan lebih meningkat. Dengan demikian, saya mengadakan kampanye Pajak Sehat di Negara yang Bijak, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sistem perpajakan yang sehat akan menciptakan negara yang kuat, mandiri, dan berkeadilan. Adapun karakteristik pajak yaitu bersifat wajib, memiliki dasar hukum, dipungut oleh negara, dan digunakan untuk kebutuhan publik. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada pajak anggaran atau budgetir. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol, sekolah negeri, rumah sakit umum, gaji aparatur negara, serta program subsidi. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguler. Pajak digunakan sebagai alat pengatur ekonomi dan sosial. Contohnya insentif pajak bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak membantu menjaga kestabilan ekonomi negara melalui pengaturan inflasi dan distribusi pendapatan. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak memungkinkan pemerintah menyalurkan kembali kekayaan melalui program sosial, contohnya bantuan pendidikan dan subsidi kesehatan. Ada pula manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita rasakan. Yang pertama di pendidikan, yaitu dana pajak mendukung sebagai pembangunan sekolah negeri, beasiswa untuk pendaftaran sekolah, perbaikan fasilitas pendidikan, dan juga kesehatan. Dana pajak digunakan untuk rumah sakit pemerintah, puskesmas, dan subsidi kesehatan. Program sosial, dana pajaknya digunakan sebagai bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan perlindungan sosial. Dan infrastruktur, pajaknya membiayai jalan raya, jembatan, serta transportasi publik seperti Transjakarta, kereta api industri, dan sebagainya. Serta keamanan dan ketertiban, pajak mendukung operasional dalam polisi untuk mengatur hukum lalu lintas, mengatur kejahatan di Indonesia, pemadam kebakaran untuk membantu proses ketika ada yang terbakar, dan serta pertahanan negara sebagai perlindungan negara Indonesia. Adapun ciri-ciri pajak yang sehat, yang pertama kepatuhan wajib pajak, yaitu mendaftarkan NPWP sesuai ketentuannya, melaporkan SPT tepat waktu, serta membayar kewajiban sesuai nominal. Yang kedua ada bentuk kejujuran, tidak memalsukan pelaporan pajaknya, tidak menyembunyikan penghasilannya, dan tidak melakukan penghindaran ilegal. Yang ketiga ada transparansi kepada pemerintah, di mana laporan anggaran terbuka, mulai dari laporan anggaran pemerintahan Yang ketiga ada transparansi kepada pemerintah, di mana laporan anggaran harus terbuka, auditnya harus berkala, dan pengawasan dalam publik. Sistem yang adil, yaitu setiap
yang berpenghasilan tinggi harus membayar pajak dengan tarif yang lebih besar. Selanjutnya ada apa itu kesadaran hukum? Kesadaran hukum adalah sikap batin seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghargai, dan menaati hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum? Dengan peran generasi muda sebagai cara berkontribusinya, yaitu belajar literasi keuangan, memahami kewajiban pajak bernegara di Indonesia, membangun budaya yang jujur. Kenapa sih harus generasi muda? Karena generasi muda adalah calon pelaku ekonomi di masa depan. Contohnya seperti pekerja, pengusaha, dan juga investor. Strategi kampanye pajak sehat di negara yang bijak dalam metode saya. Target kampanyenya yaitu ada pelajar, mahasiswa, pekerja muda, UMKM, dan juga seluruh masyarakat umum di Indonesia. Media kampanyenya itu bisa berupa poster edukasi tentang kesadaran pajak, seminar tentang kesadaran pajak, dan juga media sosial yang mengaitkan harus mewajibkan bayar pajak dengan taat, serta webinar dalam bentuk kesadaran pajak tersebut. Aktivitas kampanyenya bisa berupa seminar kesadaran pajak, webinar edukasi tentang mengapa kita penting harus membayar pajak, dan juga konten media sosial yang sangat informatif dalam pengenalan pajak di negara hukum Indonesia. Serta harus ada simulasi pelaporan pajak, di mana yang tadinya belum mengerti untuk bagaimana sih caranya melapor pajak, kita bisa mengedukasikan, memberitahu seperti mana bagaimana caranya pelaporan pajak di negara Indonesia. Pajak jujur, Indonesia makmur. Sekian untuk kampanye kesadaran pajak saya dalam pemaparan materi seperti tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. See you next time.